Istri saya bertahan. Nah, terus si dokter yang menangani menanyakan bagaimana kondisinya, kok biasanya kan rutin. Sebulan sekali itu harus kontrol, bila perlu ditransfusi. Istri saya belum pernah transfusi trombosit. Ya, transfusi trombosit. Istri saya belum pernah. Ya, dokter menanya, nah, alhamdulillah sehat. Gitu kan. Ya udah, kalau bisa datang. Istri kamu saya minta sel darah merahnya diambil. Gitu. Dikirim ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dari RSCM dikirim ke Jerman, ke rumah sakit Jerman. Kembali hasilnya dari RSCM lewat email menyatakan bahwa istri saya itu negatif dari ITP. Kesimpulan, pasien kemungkinan sudah mendapatkan terapi. Saya belum ngeh bahwa polen ini yang menyebabkan. Karena waktu itu saya tuh semua helbas semua dipakai. Pintu. Kesininya saya coba istri saya, coba stop, kamu makan polen. Ngedrop, tidak kuat ya, tidak sanggup. Nah, iki sarang tawon iki. Oh, klanceng ya? Klanceng. Klanceng. Lebah klanceng. Oke. Lebih baik di dalam aja. Nah, jadi nektar itu ya cairan manis yang dihasilkan dari bunga. Ini pelajaran apa nih? IPA. Biologi. SD, SMP. SMP. Kita flashback. Ini luar biasanya. Ya, sebagai peternak lebah ini kita flashback lagi untuk pengetahuannya, karena nanti akan yang bertanya kalau anak-anak itu nanti madu itu apa, madu itu dari mana, siapa yang membuatnya, lebah pekerja, salah gitu. Salah. Jadi lebah pekerja usia sekian hari. Nah itu diambil si usia tadi 21 diberi makan madu kan tadi ya, usia 6 sampai 9 hari diberi makan madu ya, dan polen. Tadi madu udah dikupas. Sekarang polen itu apa? Protein. Sari jantan. Dagingnya lah dagingnya. Sebagai apa? Karbo. Gizi ya. Sumber vitamin. Karbohidrat. Protein. Makanan lebah. Jadi kebalikannya. Kalau kita makan, karbohidratnya diambil dari Nasi. Proteinnya dari Sayur. Kacang-kacangan, sayuran. Yang penting jawab dulu. protein itu Iya. dari Oh, apa? hewani. Yang penting jawab dulu. Protein Daripada diam. udah kenceng salah kamu.
protein itu ya kalau manusia diambil dari lauk pauk, daging, ya, telur, ikan, ya lauk teh ikan Pak. Pauknya nggak tahu apa. Ayam. Gempa bumi. Protein nabati dan hewani. Cik, Nggak usah pakai mic, Pak. Jelas apa? cik, mungkin kebesaran. Nah, itu bagus. Nah, sekarang lebah pun sama, membutuhkan protein. Proteinnya lebah ambil dari mana? Dari serbuk sari bunga. Serbuk sari bunga itu adalah alat perkembangbiakan di dalam alat perkembangbiakan di dalam serbuk sari bunga itu adalah alat perkembangbiakan di dalam tumbuh-tumbuhan. Ini ada sarjana pertanian nggak ya? Yang perempuan nih kayaknya nih. Nah, itu. Jadi serbuk sari bunga itu adalah alat perkembangbiakan di dalam tumbuh-tumbuhan yang mana berdasarkan hasil penelitian serbuk sari bunga ini kandungan proteinnya 10 sampai 20 kali lipat lebih tinggi dari daging sapi dan telur. Baru tahu ya? Serbuk sari ya memberitahu yang tidak tahu. Jadi kandungan ini kata siapa? Bukan kata saya. Saya membaca literatur tahun 1994. Itu ada produk bipolen ya yang namanya Flora 10 yang diproduksi oleh Taiwan. Sekarang kesininya ada High Desert Polynergy ya, HDI Polynergy 520. Mereka ini menjelaskan, FDA juga menjelaskan, Food and Drug-nya Amerika menjelaskan serbuk sari bunga itu mengandung proteinnya ini 10 sampai 20 kali lipat. Itu baru protein, belum mineral-mineral yang lainnya. Kompleks sekali. Nah, khasiatnya ini lebih kuat. Khasiatnya serbuk sari bunga ini khasiatnya lebih kuat daripada obat-obatan yang lain. Mengapa? Karena serbuk sari bunga ini dia teksturnya serbuk, sehingga begitu kita konsumsi dia langsung diserap oleh tubuh. Khasiatnya lebih kuat, lebih nyata. Kalau ini saya berbicara pengalaman saya pribadi. 2010 istri saya divonis ITP, idiopathic thrombosis purpura. Jadi si trombosit pada manusia normal itu 150.000 sampai 250.000. Itu pada usia normal trombositnya. Nah, istri saya trombositnya di bawah 50.000. Efek yang ditimbulkannya dia suka ada memar-memar, biru-biru, keluar mimisan darah, pegal, tidak bisa berdiri. Itu 2010 istri saya divonis seperti itu. Penyakit ini diidap 1001 dari manusia normal. Langka. Sehingga medis pun menyatakan belum ada obatnya yang bisa menangani autoimunnya ini agresif. Jadi si autoimunnya ini sel darah putih, sel darah merah pun dimakan dia. Nah, akhirnya medis menyatakan tidak ada obatnya. Ada sih nggak sih? Cek, nggak ada ya? Ada nggak ada? Ada nggak ada? Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Dari pengalaman serbuk sari bunga itu dirawat inap 5 hari, istri saya bawa pulang. Percuma kalau mau dijadikan objek penelitian, tapi tetap kita bayar, gitu ya. Harusnya dapat bayaran. 5 hari itu 5 juta saya bayar tuh. Ya udah pulang aja, pulang. Dari situ saya memiliki keyakinan bahwa madu itu adalah obat. Ini adalah ujian pertama bagi saya dari serbuk sari bunga. Nah, dari situ saya mengikuti karena ini tidak ada obatnya, membuat penasaran. Jangan menghalangi pintu keluar masuknya lebah. Nah, di situ saya memberikan istri saya dengan bipolen dan madu pagi-pagi sebelum makan. Saya percaya literatur yang dari FDA itu.
Ya, dari Amerika itu saya baca, wah, udah saya kasih itu. Terus saya mengikuti grup ITP Smile, idiopathic thrombosis pupula. Jadi senyum dengan ATP. Ya, ada, karena yang namanya pasti ada komunitasnya kayak leukemia, ya kayak thalassemia, lupus itu pasti ada komunitasnya. Saya pun mengikuti di ITP di situ. Ada yang 6 bulan berkurang si grup itu kan, meninggal. Saya terus ikuti aja. Ya. Nah, istri saya bertahan. Nah, terus si dokter yang menangani menanyakan bagaimana kondisinya, kok biasanya kan rutin. Sebulan sekali itu harus kontrol, bila perlu ditransfusi. Istri saya belum pernah ditransfusi trombosit. Ya, istrinya belum pernah. Ya, dokter menanya, enggak, alhamdulillah sehat. Gitu kan. Ya udah, kalau bisa datang. Istri kamu saya minta sel darah merahnya diambil. Gitu. Dikirim ke rumah sakit Sisto Mangunkusumo. Dari RSCM dikirim ke Jerman, ke rumah sakit Jerman. Kembali hasilnya dari RSCM lewat email menyatakan bahwa istri saya itu negatif dari ITP. Kesimpulan, pasien kemungkinan sudah mendapatkan terapi. Saya belum ngeh bahwa polen ini yang menyebabkan. Karena waktu itu saya tuh semua herbal semua dipakai. Pintu. Kesininya saya coba istri saya, coba stop, kamu makan polen. Ngedrop, tidak kuat ya, tidak sanggup. Gitu. Oke, konsumsi lagi bagaimana? Enak. Ya udah, lanjutkan. Jadi yang saya buat ini polen dari 3 jenis lebah. Apicerana, dorsata, mellifera, dan serbuk sari bunga yang langsung saya potong kombas tanpa melalui lebah. Amankan dengan madu. Diproses itu saya kasih ke istri karena saya yakin dengan berbagai macamnya protein dari berbagai sumber akan saling menutupi, akan saling mengisi, kan gitu logikanya kan. Bagus yang makan buah satu, pisang satu dengan jeruk, apel, anggur, bagus yang mana logikanya? Campur. Yang campur kan, yang multiflora kan. Nah, saya kasih ujian ditambah lagi saya 2010, 2017 kalau tidak salah, 2017 istri saya divonis polip rahim. Divonis polip rahim. Jadi kalau bersenggama itu perawan terus. Dari sakit loh. Sampai istri saya membuat pernyataan tuh habis sholat maghrib. Membuat pernyataan di atas materai. Kawin mana ya? Mengizinkan saya untuk menikah lagi. Alhamdulillah. Selamat, minta diajarin dah. Itu saya terima surat itu, ya. Saya pikir lagi. Pikirin. Di belakang gini. Di materai loh, di atas materai loh. Istri saya tuh sambil pakai mukena bikin surat pernyataan. Sambil menangis itu kan? Iya, karena dia daripada dia merasa tersiksa. Iya. Melayani saya sakit, tidak melayani dia dosa. Kan begitu. Melayani gue gede mati. Sabun lek juga habis berapa banyak. Maaf, karena ini di luar nggak ada sensor lah. Ya. Itu saya apa? Polisi lagi ngejar lagi. Bang mana aja masih sinyo alian dulu. Nah, jadi dari situ ya saya berpikir ini pengalaman buat kalian nih. Ya, ini adalah ujian yang bagi saya ujian terberat nih. Bagaimana saya menguji keimanan saya nih dari Allah melalui lebah ini. Ya. Di situ saya berpikir, istri saya ini sudah ridho, sudah ikhlas, sudah menandatangani di atas materai. Ya, untuk saya menikah lagi, saya berpikir, kalau saya mengikuti aturan ini, saya nangis. Bagaimana istri saya waktu sehat ikut ke dalam hutan, ikut berburu dengan saya, ikut berburu lebah. Ikut berburu madu. 7 tahun kan? Hah? 7 tahun. Iya. Istri saya tuh dia benar-benar dia manut sama saya tuh. Ingin tahu cara cara ngambil berburu ngebolang itu bagaimana. Nah, sekarang mau saya tinggalkan dalam kondisi keadaan sakit. Jahat lo. Enggak. Makanya aku sekarang sama istri masih baik-baik. Nah, di situ
Ya gimana? Udah dapat istrinya? Oh dapat ini. Saya robek-robek bukan. Apapun yang terjadi terhadap kamu, saya bertanggung jawab lagi dan saya berdoa nangis sama ya Allah, menurutmu bahwa madu itu adalah obat, tidak dispesifikan obat panu, kudis, kurap dan sebagainya, tidak di dalam Al-Quran, tapi adalah obat. Saya mohon ya Allah melalui produk-produk lebah ini minta disembuhkan istri saya. Alhamdulillah. 3 dokter yang menyatakan harus dioperasi itu istri saya dari polip rahim. Kalau tidak diangkat polip rahimnya, itu ya begitu menyengsarakan semuanya. Akhirnya dalam 2019 ya kok enggak rasa sakit, kok enak ya. Jadi alhamdulillah, jadi Bipolon ya di samping madu dan Bipolon, ternyata Bipolon ini adalah obat yang sangat luar biasa. Dan mereka Amerika berapa menjual Bipolon? High Desert Polonergy, siapa yang pernah beli? HDI 520. Itu isinya kalau nggak salah 60 tablet, harganya 250.000. 60 tablet dengan berat tablet 500 mg. Berarti berapa? Cuman berapa berat totalnya? 60 kali 500 mg. 300 genapnya kali 5 atau 300 gitu, bodoh. Cuman 300 gram. Ya, cuman 300 gram harganya 250.000. Kan? Berarti mereka tuh lebih dulu kan penelitiannya itu mengembangkannya. Nah, akhirnya lebah pun kan diperintahkan ambillah makanan-makanan yang terbaik. Dan saya meyakini sampai sekarang alhamdulillah.